Wah wah wah, langsung bersih-bersih si ini. Selain Egy Maulana Fikri, ini dia 4 pemain yang dicoret Patrick Kluivert. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Meskipun coret beberapa pemain, sosok fenomenal pelatih lokal akan bergabung dengan Patrick Kluivert. Siapakah sosok tersebut? Begini info menariknya. Wah wah wah, warga Belanda sampai tak terima. Ini dia tuntutan warga Belanda terkait naturalisasi timnas Indonesia. Nah ini mantap betul, bisa tambah gacor si ini kalau mau gabung. Anak pelatih timnas Indonesia dipanggil lagi. Kira-kira dipanggil untuk apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Susul Egy Maulana Fikri, 4 pemain timnas Indonesia juga dicoret Patrick Kluivert. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia jelang laga krusial menghadapi Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya Egy Maulana Fikri dipastikan dicoret akibat cedera, kini pelatih Patrick Kluivert dikabarkan akan mencoret 4 pemain lainnya dari skuad Garuda. Keputusan ini tak lepas dari aturan bahwa hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan untuk pertandingan resmi. Saat ini timnas Indonesia memiliki 30 pemain setelah Emil Audero, Joey Pelupesci, dan Dean James menyelesaikan proses perpindahan federasi mereka. Dengan dicoretnya Egy Maulana Fikri karena cedera, jumlah pemain yang tersisa adalah 29. Artinya, Kluivert harus mencoret 4 pemain lagi sebelum pertandingan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, timnas Indonesia harus segera merampingkan skuadnya. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayang Egy cedera jadi 29 pemain yang berangkat. Nanti akan dipilih lagi 23 pemain, ujar Erick dalam wawancara pada Jumat 14 Maret 2025. Selain Egy, 2 pemain lainnya yang dipastikan absen adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Hubner mendapatkan kartu merah saat laga melawan Arab Saudi, sementara Oratmangoen menerima akumulasi kartu kuning. Ini berarti masih ada 4 pemain yang harus dicoret oleh Kluivert untuk memenuhi kuota. Siapa saja yang kemungkinan dicoret? Banyak spekulasi yang beredar, namun satu posisi yang hampir pasti akan terkena pencoretan adalah penjaga gawang. Saat ini timnas Indonesia memiliki 4 kiper, yakni Emil Audero, Maarten Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Dengan 2 kiper utama kemungkinan besar sudah dipilih. Salah satu dari Hernando atau Nadeo bisa jadi akan dicoret dari daftar akhir. Selain itu, beberapa pemain di posisi lain juga dikabarkan berada dalam daftar pencoretan. Nama-nama seperti Saina Patinama, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang berisiko tidak masuk skuad final. Hal ini bisa terjadi jika Kluivert ingin memastikan kedalaman skuad yang lebih kompetitif di setiap lini. Keputusan ini tentu akan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang menantikan siapa saja pemain yang akhirnya tidak akan dibawa ke pertandingan penting ini. Apakah Kluivert akan memilih berdasarkan performa terbaru atau faktor strategi menghadapi Australia dan Bahrain? Bagaimana menurut kalian, apakah keputusan ini sudah tepat? Siapa pemain yang seharusnya dipertahankan dan siapa yang layak dicoret? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih lokal segera bergabung dengan Patrick Kluivert. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu datang. Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola Indonesia, sosok pelatih lokal terbaik yang akan membantu Patrick Kluivert di timnas Indonesia akhirnya diumumkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa akan ada pelatih lokal yang bergabung dengan tim kepelatihan Kluivert. Dan kini setelah melalui proses seleksi yang ketat, keputusan akhirnya telah diambil.
Dalam beberapa pekan terakhir, Kluivert bersama staf kepelatihannya dari Belanda telah melakukan wawancara dengan beberapa nama pelatih lokal yang dianggap layak untuk mendampingi dirinya. Beberapa kandidat yang sempat disebutkan dalam proses seleksi ini antara lain Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Nama-nama ini bukanlah sosok asing bagi sepak bola nasional, mereka memiliki pengalaman baik sebagai pemain maupun pelatih. Namun, salah satu nama yang cukup santer dikabarkan bakal bergabung adalah Sofie Imam Faisal. Ia merupakan pelatih fisik yang saat ini bertugas di Timnas U17 Indonesia. Kabar ini semakin diperkuat dengan pernyataan dari Nova Arianto, pelatih Timnas U17, yang mengungkapkan bahwa Sofie Imam Faisal telah diminta untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan Kluivert. Erick Thohir sendiri belum mengungkapkan secara pasti siapa yang terpilih, tetapi ia memastikan bahwa pengumuman ini dilakukan dalam waktu dekat. Ya, pastinya. Mungkin besok ada pengumuman satu pelatih lokal yang akan bergabung, ujar Erick dalam wawancara pada Jumat 14 Maret 2025. Kehadiran pelatih lokal di tim kepelatihan Kluivert tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara pelatih asing dan pelatih lokal, diharapkan strategi permainan tim Garuda semakin tajam dan efektif di berbagai ajang internasional. Selain itu, pelatih lokal yang terpilih juga berkesempatan untuk belajar langsung dari pengalaman Kluivert yang merupakan mantan pemain kelas dunia dan memiliki pengalaman melatih di berbagai klub Eropa. Kini pertanyaannya, siapa pelatih yang akhirnya dipilih untuk mendampingi Kluivert? Apakah Sofie Imam Faisal benar-benar menjadi pilihan utama ataukah ada nama kejutan lainnya? Bagaimana menurut kalian, apakah pilihan ini sudah tepat? Siapa pelatih lokal yang menurut kalian paling layak mendampingi Kluivert? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir tanggapi Egy Maulana Fikri batal perkuat Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri dipastikan gagal memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penyebabnya adalah cedera ankle yang didapat saat membela Dewa United pada pekan ke-25 Liga 1 2024-2025, tepatnya pada 1 Maret 2025. Cedera ini membuat Egy harus menepi dalam 2 pertandingan melawan Semen Padang dan Borneo FC Samarinda. Meskipun dalam kondisi cedera, nama Egy tetap masuk dalam daftar panggilan sementara Timnas Indonesia yang berjumlah 27 pemain ditambah 3 pemain diaspora yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia. Namun pelatih Patrick Kluivert akhirnya memastikan bahwa Egy tidak bisa bergabung untuk 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi absennya Egy dengan nada kecewa namun tetap optimis terhadap komposisi pemain yang ada. Jadi kita punya slot 30 pemain ke Australia. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera, ujar Erick Thohir kepada wartawan Jumat 14 Maret 2025. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, lanjutnya. Dengan absennya Egy, skuad sementara Timnas Indonesia kini berjumlah 29 pemain. Dari 27 daftar awal ditambah 3 pemain diaspora baru, yaitu Emil Audero, Joy Pelupeschi, dan Dean James. Kabar baiknya, Erick Thohir memastikan bahwa ketiga pemain tersebut sudah dapat memperkuat Garuda setelah menyelesaikan semua urusan administrasi. Alhamdulillah sudah disetujui oleh FIFA untuk pindah federasi. Insya Allah nanti malam saya ada rencana makan malam bersama dengan tim pelatih Timnas Indonesia untuk mereview segala persiapan, tutur Erick Thohir. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan jadwal keberangkatan para pemain ke Australia. Beberapa pemain akan berangkat ke Jakarta besok, tapi tim ini semuanya akan jalan ke Australia pada 16 Maret 2025, tambahnya. Absennya Egy tentu menjadi pukulan bagi para pendukung Timnas Indonesia mengingat kontribusinya yang selalu dinantikan dalam laga-laga penting. Namun dengan kedatangan 3 pemain diaspora serta kedalaman skuad yang ada, harapan tetap tinggi bagi Garuda untuk tampil maksimal dalam 2 pertandingan ini. Bagaimana menurut kalian?
Apakah absennya Egy akan berdampak besar bagi timnas Indonesia? Siapa pemain yang menurut kalian bisa menggantikan perannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia bakal ganas lawan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menghadapi tim kuat Australia. Namun pengamat sepak bola Coach Justin memprediksi bahwa Garuda bakal tampil ganas dan menerapkan strategi menyerang di bawah arahan Patrick Kluivert. Kedatangan 3 pemain naturalisasi baru, yakni Emil Audero, Joey Pelupeschi, dan Daan James, semakin memperkuat lini skuad timnas Indonesia. Ketiganya resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani pengambilan sumpah pada 10 Maret 2025. Jika mereka bisa dimainkan, maka komposisi timnas Indonesia diprediksi lebih solid dan berbahaya. Coach Justin dalam analisanya meyakini bahwa Kluivert akan menggunakan formasi menyerang 4-3-3 untuk menghadapi Australia. Ia pun menyebutkan susunan pemain yang kemungkinan bakal menjadi starter dalam laga tersebut. Di posisi penjaga gawang, Coach Justin lebih memilih Maarten Paes dibandingkan Emil Audero. Menurutnya, Paes telah membuktikan diri dengan menjadi starter reguler di Major League Soccer dalam kurung MLS bersama FC Dallas, sementara Audero saat ini hanya bermain di Serie B Italia. Maarten Paes lebih layak menjadi starter timnas Indonesia, ujar Coach Justin dikutip dari YouTube Sport 77, Sabtu 15 Maret 2025. Untuk lini belakang, Kevin Dix diprediksi menempati posisi bek kanan, Calvin Verdonk di bek kiri, serta Mads Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan. Kombinasi ini diharapkan mampu memberikan kestabilan dan ketangguhan dalam mengantisipasi serangan cepat Australia. Sementara di lini tengah, Patrick Kluivert kemungkinan akan memainkan 2 gelandang bertahan, Joey Pelupeschi dan Tom Haye, untuk menjaga keseimbangan tim. Adapun Marcelino Ferdinand diperkirakan mengisi posisi gelandang serang untuk menopang lini depan. Di sektor serangan, Ole Romeni diprediksi menjadi penyerang utama. Pemain Oxford United ini dinilai memiliki ketajaman dan kemampuan dalam membongkar pertahanan lawan. Di sektor sayap, Liano Reijnders kemungkinan akan menempati posisi winger kanan, sementara Daan James akan diplot sebagai winger kiri. Dengan kombinasi pemain yang lebih matang secara teknik dan pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, strategi menyerang yang diterapkan Kluivert bisa menjadi kejutan bagi Australia. Indonesia kini tidak lagi mengandalkan permainan bertahan, melainkan siap untuk tampil lebih agresif dan menekan sejak awal pertandingan. Publik sepak bola Indonesia tentu menaruh harapan besar pada skuad Garuda agar bisa tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu menghadapi tantangan berat ini dengan strategi menyerang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Anak Sydney ingin permalukan timnas Indonesia. Laga panas antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Duel yang akan digelar di Sydney pada 20 Maret 2025 ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Bukan hanya karena kualitas lawan yang tangguh, tetapi juga karena pelatih Sotjero Os, Tony Popovic, telah menegaskan ambisi besar mereka untuk meraih kemenangan di hadapan publik sendiri. Popovic yang lahir dan besar di Sydney mengaku memiliki ikatan emosional kuat dengan kota tersebut. Baginya bermain di Sydney bukan hanya sekadar pertandingan biasa, melainkan momen spesial yang harus berakhir dengan kemenangan untuk timnya. Saya anak Sydney, jadi ini momen yang sangat istimewa. Saya tahu dari permintaan tiket dari keluarga dan teman dekat bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, ujar Popovic dikutip dari laman resmi timnas Australia. Selain faktor emosional, Sotjero Os juga memiliki rekor mentereng saat bermain di Sydney. Dukungan penuh dari supporter di stadion bakal menjadi bahan bakar tambahan bagi mereka untuk tampil agresif dan meraih 3 poin. Kami ingin semua orang mendukung kami. Kami ingin tampil fantastis dan meraih kemenangan penting, tambahnya.
Saat ini Australia menempati posisi kedua klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin. Namun posisi mereka belum sepenuhnya aman karena hanya terpaut 1 angka dari 4 tim di bawahnya. Itu sebabnya kemenangan atas timnas Indonesia menjadi harga mati bagi Popovic dan anak asuhnya. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak akan menyerah begitu saja. Skuad Garuda yang dipimpin Patrick Kluivert diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit dengan gaya bermain menyerang. Apalagi Indonesia kini diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi yang bermain di Liga Top Eropa. Emil Audero, Joey Pelupeschi, dan Dean James telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat Garuda dalam laga ini. Meskipun Australia lebih diunggulkan di atas kertas, timnas Indonesia punya potensi untuk mengejutkan. Jika Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan mampu tampil solid dan disiplin, bukan tidak mungkin mereka bisa mencuri poin di Sydney. Laga ini dipastikan akan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama mengincar tiket ke Piala Dunia 2026. Apakah timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di markas lawan? Ataukah si anak Sydney, Tony Popovic, benar-benar akan membuat Garuda gigit jari? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Warga Belanda tak terima Dean James bela timnas Indonesia. Kehadiran pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia kembali memicu kontroversi. Kali ini keputusan Dean James untuk membela skuad Garuda mendapat reaksi keras dari warga Belanda. Bahkan beberapa di antara mereka sampai meminta FIFA untuk turun tangan dan mengkaji ulang kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia. Dean James bersama 3 pemain lainnya oleh Romanya Emil Audero dan Joey Pelupeschi siap menjalani debut bersama timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian di Jakarta. Keputusan Dean James menerima panggilan timnas Indonesia menjadi sorotan media Belanda, salah satunya Voetbal Primer. Media ini menyoroti bagaimana Indonesia semakin banyak diperkuat oleh pemain keturunan yang tumbuh dan berkembang di Belanda. Namun, tak semua pihak menyambut baik langkah ini. Sejumlah warga Belanda menilai naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang lahir dan besar di Eropa sebagai sesuatu yang konyol. Seorang netizen dengan akun 030 bahkan secara terbuka meminta FIFA untuk menghentikan tren ini. Semoga naturalisasi konyol ini akan segera ditekan oleh otoritas. Saya pikir Anda benar-benar memerlukan ikatan panjang dan intens dengan sebuah negara sebelum Anda bisa membelanya. Kebanyakan pemain Belanda di skuad Indonesia benar-benar tidak memiliki ikatan dengan Indonesia sama sekali, tulisnya. Tak hanya itu, muncul pula kritik terhadap dampak naturalisasi ini bagi pemain lokal Indonesia. Salah satu komentar yang viral membandingkan situasi Dean James dengan Asnawi Mangkualam, kapten timnas Indonesia di era Sintayong. Bayangkan Anda adalah Asnawi Mangkualam, pemain asli Indonesia dengan 48 caps. Masih berusia 25 tahun. Tetapi karier internasional Anda tiba-tiba berakhir karena kehadiran para pemain yang bahkan jarang menginjakkan kaki di Indonesia. Waktunya FIFA untuk turun tangan, ujar akun Marcos0906. Terlepas dari kontroversi ini, naturalisasi tetap menjadi keputusan pribadi sang pemain. Hingga kini masih ada beberapa pemain keturunan Indonesia yang belum bersedia memperkuat Garuda, seperti Milian Manhoef, Miliano Jonathans, Pascal Struijk, dan Jayden Oosterwolde. Lantas, apakah FIFA benar-benar perlu ikut campur dalam kebijakan naturalisasi ini? Ataukah ini hanya bentuk kekecewaan warga Belanda yang melihat para pemain potensial mereka memilih timnas Indonesia? Bagaimana pendapatmu? Tulis komentarmu di bawah. Erick Thohir pastikan hadirnya pemain keturunan tak ganggu pembinaan usia muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan bahwa strategi naturalisasi yang saat ini dilakukan timnas Indonesia tidak akan menghambat pembinaan pemain muda.
Sebaliknya, langkah ini justru menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sepak bola nasional tanpa mengesampingkan perkembangan bakat lokal. Baru-baru ini, 3 pemain keturunan Emil Audero, Joey Pelupesci, dan Dean James telah resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, Ole Romani juga siap menjalani debutnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Kehadiran mereka tentu menambah kekuatan skuad Garuda, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain. Namun di sisi lain, banyak yang mempertanyakan apakah naturalisasi ini akan menghambat perkembangan pemain muda Indonesia. Erick Thohir langsung menjawab kekhawatiran tersebut dengan menegaskan bahwa pembinaan usia dini tetap menjadi prioritas utama. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi para pemain keturunan untuk memperkuat tim nasionalnya. Lihat saja Prancis, Spanyol, bahkan Filipina yang memaksimalkan opsi ini untuk tim perempuannya, ujar Erick. Menurutnya, naturalisasi bukan sekadar solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang dalam program Garuda Mendunia 2045. Dengan target tampil di Piala Dunia 2026 dan seterusnya, Indonesia harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada termasuk pemain keturunan yang memenuhi syarat. Lebih lanjut, Erick juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain usia muda. Saat ini PSSI terus mengawal timnas U17 yang bersiap menghadapi Piala Asia U17 2025. Selain itu, Liga Indonesia baru dalam kurung LIB secara konsisten menjalankan program Elite Pro Academy dalam kurung EPA untuk U17 dan U20. Kita tetap membina akar rumput. LIB punya EPA U17 dan U20, kita juga menggelar Pertiwi dan Soratin. Jadi, kalau ada yang bilang kita hanya mengandalkan naturalisasi, itu tidak benar, tegasnya. Selain itu, Erick juga mencontohkan Matthew Baker, pemain timnas U17 yang memiliki darah Indonesia-Australia. Keberadaannya menunjukkan bahwa sepak bola modern semakin global, dan keputusan bermain untuk suatu negara bukan hanya soal tempat lahir, tetapi juga tentang keterikatan dan kesempatan berkembang. Kalau ada pemain keturunan yang ingin memperkuat Indonesia, tentu kita terbuka. Tetapi ini bukan jalan pintas untuk menang. Ini adalah bagian dari strategi besar sepak bola Indonesia, tutup Erick. Jadi menurut kalian, apakah strategi naturalisasi ini bisa membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi? Atau apakah kita harus lebih fokus pada pembinaan pemain lokal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Anak pelatih timnas Indonesia dipanggil lagi. Pelatih timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert, kembali menjadi sorotan. Namun bukan karena strateginya di timnas Garuda, melainkan karena anaknya, Justin Kluivert, yang lagi-lagi dipanggil timnas Belanda. Bukan dipanggil hanya untuk mengisi skuad, tetapi benar-benar dipercaya bermain dan berkontribusi bersama tim Oranje di ajang bergengsi. Justin Kluivert masuk dalam daftar 24 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, untuk menghadapi FIFA Matchday bulan ini. Pemanggilan ini menjadi bukti bahwa Justin semakin menunjukkan kualitasnya di Eropa. Setelah sempat absen lama dari timnas Belanda, kini ia kembali mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Performa Justin musim ini memang luar biasa. Bersama Bournemouth di Premier League, ia tampil sebanyak 27 kali dan telah mencetak 12 gol. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Justin bukan sekadar pemain yang menumpang nama besar ayahnya, tetapi benar-benar memiliki kemampuan individu yang membuat para pelatih terpikat. Kecepatan teknik dan insting golnya membuat lini serang Bournemouth semakin tajam. Tak heran Koeman kembali memasukkan namanya ke dalam skuad utama timnas Belanda. Namun, jalan Justin di tim Oranje tentu tidak akan mudah. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain top Eropa seperti Memphis Depay, Donyell Malen, Cody Gakpo, Noah Lang, dan Brian Brobby. Dengan banyaknya talenta berkualitas di lini depan Belanda, Justin harus terus menunjukkan performa terbaiknya agar bisa mendapat menit bermain lebih banyak.
Pada bulan Maret ini, Belanda akan menghadapi laga berat melawan Spanyol di perempat final UEFA Nations League 2024-2025. Laga ini sangat penting karena akan menentukan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Jika berhasil melewati Spanyol, Belanda akan masuk ke grup E bersama Turki, Georgia, dan Bulgaria. Namun jika gagal, mereka harus bersaing dengan Polandia, Finlandia, Lituania, dan Malta. Dengan pertandingan yang begitu penting, tidak heran jika Ronald Koeman tidak main-main dalam menyusun skuadnya. Selain Justin Kluivert, nama-nama besar seperti Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, dan Tijjani Reijnders juga dipanggil untuk memperkuat tim Oranje. Sementara itu, hanya ada satu debutan dalam skuad ini, yakni kiper Nick Olij. Banyak fans timnas Indonesia yang ikut bangga melihat anak dari pelatih mereka bisa bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Ini juga menunjukkan bahwa Patrick Kluivert memiliki standar sepak bola yang sangat tinggi, baik sebagai pemain, pelatih, maupun ayah. Apakah ini pertanda bahwa timnas Indonesia juga akan semakin berkembang di bawah kepemimpinannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah kehebatan Justin Kluivert bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia? Ataukah ini justru menambah ekspektasi tinggi bagi Patrick Kluivert di timnas Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar.